Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Triseningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik pemrograman web acara kelima. Nah, untuk acara kelima ini kita menggunakan sebuah software atau website dengan nama GeoServer dan juga QGIS dan XAMPP. Nah, untuk GeoServer sendiri digunakan untuk mengolah data, terus QGIS-nya digunakan untuk menghubungkan database yang sudah kita buat di GeoServer ke QGIS untuk melakukan visualisasi dan simbologi. Nah, untuk XAMPP-nya sendiri digunakan untuk membuka localhost. Nah, setelah itu pada pemrograman praktikum acara kelima ini menggunakan software GeoServer yang sudah saya jelaskan tadi, di mana jenis GeoServer yang digunakan ini bersifat open source software dan juga website yang memiliki jenis berupa open source software dan website. Nah, selain itu pada penggunaan GeoServer ini juga digunakan untuk mengaktifkan XAMPP dan juga digunakan untuk menghubungkan, mengolah, dan membuat suatu basis data dan memvisualisasikannya dengan menggunakan QGIS. Nah, pada saat kita memvisualisasikan data GeoServer yang sudah kita buat tadi, maka kita memerlukan QGIS. Nah, untuk menghubungkannya dengan QGIS itu kita membutuhkan PostGIS. PostGIS itu digunakan untuk menghubungkan port yang ada di GeoServer, kita hubungkan ke QGIS dengan menggunakan host, port, username, dan juga password. Setelah itu, sebelum itu kita melakukan aktivasi dulu di bagian GeoServernya, yaitu kita bisa membuka setting, terus aktivasi saja di bagian pengaturan. Nah, terus ketika GeoServernya sudah aktif, maka kita bisa membuat database-nya di GeoServer. Nah, pada GeoServer ini juga memiliki fitur menu yang banyak dalam pengolahannya dengan membuat workspace, di mana nantinya hasil workspace ini akan muncul pada layer. Nah, layer yang kita buat itu kita visualisasikan dan simbolkan di bagian QGIS. Nah, pada penampilan data layernya itu kita juga menggunakan menu layer preview dan juga person, di mana tampilan layer ini itu akan digunakan untuk mengkoneksikan QGIS dengan bantuan DB Manager pada acara keempat yang lalu. Nah, terus setelah itu kita koneksikan dan kita tambahkan data layer satu-satu dari layer yang sudah kita buat di Beaver ke QGIS. Nantinya saat kita sudah melakukan simbologi di QGIS akan diambil juga di GeoServer. Nah, di sini yang pertama itu ada layer preview. Di bagian layer preview ini saya membuat satu layer yaitu tematik jumlah penduduk. Nah, di sini kita bisa membuka hasil dari simbologi yang sudah kita lakukan di QGIS. Contohnya adalah seperti ini. Kita klik open layer, maka nanti akan keluar ini. Nah, ini adalah hasil dari simbologi QGIS yang sudah dibuat. Nanti akan juga tertampil jumlah penduduknya. Terus di bagian workspace ini adalah nama dari data store yang sudah kita buat. Saya membuat DIY. Seperti ini, namanya DIY, terus dengan default workspace-nya, itu nanti kita tinggal di save. Nah, terus setelah itu, di bagian layers ini digunakan untuk menghubungkan antara GeoServer dan juga QGIS. Nah, di sini ada DIY tematik jumlah penduduk, terus ada DIY persons dan DIY persons full. Nah, di sini untuk bagian persons ini ada perincian seperti ini. Ini juga kita menggunakan BGS 84. Terus ada pengaturan native bounding box-nya juga di bagian sini. Terus ini adalah data yang sudah ada di persons. Di data persons yang kita buat di Beaver kemarin. Nah, kalau persons full ini adalah layer yang kita buat atau kita edit. Nah, di sini dinamain persons full agak membedakan dengan yang layers yang lama. Sebenarnya sama aja hasilnya. Terus di sini juga kita ada SQL. Nah, SQL ini kita membuatnya di
Visual Studio Code. Jadi kita di sini menambahkan ada first name, full name, terus ada marital statusnya juga sama city, dan juga untuk geom itu digunakan untuk menampilkan titik dari persons koordinat, titik koordinat dari persons, data persons yang kita buat. Nah, terus setelah itu style, di sini style tidak banget kelas. Di layer groups ada apa? Nah, seperti ini. Kalau untuk langkah kerjanya sendiri, itu awalnya kita mengaktifkan terlebih dahulu ke servernya di pengaturan. Jika sudah aktif, maka nanti akan tertulis running seperti itu. Terus nanti kita membuka localhost 8080 di server. Itu contohnya ini, localhost 8080 di server ini. Terus setelah itu kita juga melakukan ini layer preview yang sudah saya jelaskan tadi, membuat layer preview. Terus kita masukkan username dan juga passwordnya. Kebetulan username-nya itu admin dan passwordnya itu di server. Nah, terus di sini juga kita membuat workspace, di mana workspace yang kita buat yaitu digunakan untuk membuat new store. Dan new store yang kita gunakan itu, yang kita buat itu digunakan untuk membuat layer. Nah, layer yang saya tunjukkan tadi, yang seperti DIY persons, DIY persons role itu digunakan untuk mempublish dan membuat layer baru. Nah, untuk pembuatan workspace-nya itu dengan add new workspace. Seperti DIY yang nama workspace-nya DIY tadi. Nah, setelah itu melengkapi data source-nya seperti deskripsinya apa, terus data source name-nya itu adalah database yang kita buat di bagian Beaver. Nah, kemarin saya membuat dengan nama PGWeb acara 4, PGWeb strip acara 4, terus dengan menggunakan port 5432, dan usernya itu Postgres. Nah, untuk passwordnya itu karena dulu seragam, jadi saya menggunakan admin. Nah, untuk data source name-nya itu kita menggunakan PostGIS karena kita nanti akan menghubungkan antara server dengan QGIS itu menggunakan PostGIS. Nah, terus kita membuat persons dan mempublikasikannya. Terus setelah itu pengaturan nilai min x min y dan max x max y tadi menggunakan compute from SR bounds itu udah otomatis dari geoservernya sendiri. Terus setelah itu membuat query yang saya maksud itu SQL query yang di sini tadi di bagian terang di layers kayaknya SQL itu. Nah, ini edit SQL view. Nah, ini adalah contoh dari script yang dibuat dengan menggunakan database yang ada di Beaver. Oh ya, saya tadi salah mengatakan Visual Studio, bukan membuat di Visual Studio, tapi membuat di Beaver gitu. Terus setelah itu kita mengkoneksikannya ke QGIS dengan cara menggunakan Data Source Manager. Nah, untuk Data Source Manager sendiri itu ada di sini. Database, DB Manager. Nah, di sini kita klik PostGIS dan database yang sudah kita buat dan kita koneksikan tadi, yaitu saya menggunakan PGW Pacar 4. Terus kita klik aja. Di sini kita klik import layernya, terus kita masukkan layernya, tinggal di OK. Nah, saat sudah tertampil nanti, maka akan muncul di bagian sini. Nah, ini untuk simbologinya. Simbologinya sendiri itu menggunakan properties dengan ini menggunakan graduate 3 klasifikasi, di mana menggunakan ini tingkatan warna. Nah, setelah itu tinggal di OK.
Habis itu kita buka aja langsung di GeoServer. Di GeoServernya maka nanti akan tertampil seperti ini. Nah, seperti itu. Terus penjelasan apa lagi? Nah, udah sih, ya bagian itu saja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.